Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 9, tiada hari tanpa berbudi luhur dan berprestasi. Halo, nama aku Fanya Frimarsi dari kelas 8E. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Kesehatan kalian, kesehatan kita semua. Hari ini Kak Fanya mau berbincang-bincang mengenai OSIS nih. Adik-adik semua pasti pernah dengar kan kata OSIS itu? Apa sih OSIS itu? Baiklah, untuk mengetahui semuanya, Kak Fanya sudah ditemani oleh pembina OSIS SMP Negeri 9 Surabaya, yaitu Bu Titin Listiawati. Beliau sehari-hari mengajar mata pelajaran seni budaya. Hayo, nungguin ya? Pengen tahu kan apa itu OSIS? Yuk kita ngobrol santai bareng Bu Titin. Sebelumnya, Kak Fanya mau ingatkan ya, kalian jangan lupa untuk komen di video ini sebagai bukti kalian mengikuti LOS hari ketiga. Yuk kita ngobrol santai bersama Bu Titin. Assalamualaikum Bu Titin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Fanya, alhamdulillah sehat. Fanya sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Iya. Oh ya Bu Titin, dari kemarin Fanya itu udah nerima notif dari adik-adik siswa baru yang ingin tahu apa itu OSIS. Mulai dari WhatsApp, Telegram, Instagram, maupun SMS tuh banyak banget. Mohon bantu untuk menjelaskan ke adik-adiknya, Bu. Oke, terima kasih Kak Fanya. Selamat datang anak-anakku di SMP Negeri 9. Bu Titin ucapkan selamat bagi kalian yang diterima di SMP Negeri 9 Surabaya. Untuk kali ini Bu Titin akan memberikan materi mengenai OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah. OSIS adalah O adalah organisasi yang berarti adalah kumpulan yang terdiri dari beberapa siswa. S adalah siswa di situ adalah peserta didik. Artinya kalian-kalian yang ada di lingkungan SMP Negeri 9. I adalah intra, artinya di dalam, bahwa organisasi OSIS berada di dalam lingkungan sekolah dan dia tidak punya hubungan kerjasama apapun dengan organisasi di lingkungan di sekitar SMP Negeri 9 Surabaya. Kemudian yang S yang terakhir adalah sekolah, yaitu satuan pendidikan di mana peserta didik menerima pembelajaran. Jadi OSIS adalah organisasi yang terdiri dari siswa yang mempunyai tujuan yang sama, berada di dalam lingkungan sekolah. Begitu Fanya. Terima kasih Bu. Nah adik-adik, pertanyaan ke-1 sudah terjawab ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa sih Bu fungsi dan tujuan OSIS dibentuk di lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 9 Surabaya? Terima kasih Fanya. Secara mendasar fungsi dan tujuan OSIS itu hampir sama. Fungsinya adalah menampung ide, pemikiran siswa-siswa dan bakat minat siswa. Yang kedua, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan kerjasama. Dan yang ketiga, sebagai sarana komunikasi bagi siswa-siswa mempunyai ide cemerlang bisa menyalurkannya lewat OSIS. Kemudian tujuan dari dibentuknya OSIS berada di SMP 9 salah satunya adalah bahwa kalian belajar berorganisasi dan mendidik kalian untuk menumbuhkan sikap atau sifat persatuan, kesatuan, dan kerjasama. Dan juga OSIS memberikan pendorong agar kalian bisa bertumbuh kembang mengenai kreativitas kalian. Begitu Fanya kira-kira. Oh, berarti dari penjelasan Bu Titin tadi, kalau kita punya ide cemerlang bisa disalurkan melalui OSIS. Betul sekali. Wah, bagus sekali kan organisasi OSIS itu. Ayo adik-adik, untuk kalian yang punya ide cemerlang untuk pengembangan OSIS SMP Negeri 9 khususnya, curhat aja ke OSIS, pasti didengerin kok. Selanjutnya Bu, di SMP Negeri 9 Surabaya ini kan banyak sekali muridnya. Mulai dari kelas 7, kelas 8, yang kelasnya mulai dari A sampai M. Belum lagi kelas 9-nya. Apakah semua siswa itu boleh menjadi anggota OSIS? Terima kasih Fanya. Anak-anakku, selama kalian diterima di SMP Negeri 9, secara otomatis kalian sudah menjadi anggota OSIS. Hanya saja semua anggota OSIS belum tentu menjadi pengurus OSIS. Nah, untuk kalian yang pengen tahu pengurus OSIS dan juga
sekretaris bidang yang ada di OSIS? Yuk kita lihat video kakak OSIS kalian. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo Rek, perkenalkan nama saya Dwindaru Permana Putra Wirakusuma Pambuti dari kelas 8C. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 9 Surabaya. Untuk kalian semua harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nang beratang karo lek dahlan, mangan trasi karo yugita. Selamat datang di SMP Negeri 9. Tetap semangat meraih prestasi dan cita-cita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Arsysabila dari kelas 7B. Saya menjabat sebagai Ketua 1 di OSIS SMP Negeri 9 Surabaya. Nah, aku punya pesan nih buat kalian semua. Ingat ya, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Ansori, biasa dipanggil Azrul. Saya berasal dari kelas 8H. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai Wakil Ketua. Motivasi saya untuk adik-adik adalah semangat terus untuk adik-adik semua. Semoga kalian bisa membanggakan SMP Negeri 9 Surabaya dengan prestasi yang kalian capai. Hai, perkenalkan nama saya Jovanka Andriana Majid dari kelas 8E. Jabatan saya di OSIS sebagai Sekretaris 1. Welcome to Junior High School 9 Surabaya. Stay productive, eager to learn, and burning spirit at the pandemic. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Jian Sabira. Jabatan saya di OSIS sebagai Sekretaris 2. Belajar dan tuntutlah ilmu sampai terwujudnya cita-cita kalian. Perkenalkan, nama saya Eli Cita Hewati dari kelas 8F. Di OSIS ini, jabatan saya adalah menjadi bendahara. Saya memberikan motivasi buat adik-adik tetap semangat dalam menjalani sekolah meskipun dalam keadaan daring. Dan saya ucapkan selamat datang di SMPN Negeri 9 Surabaya. Halo, perkenalkan nama saya Sinda Wiritanaya Putri saya dari kelas 7A. Saya menjabat sebagai Bendahara 2 OSIS SMPN 9 Surabaya. Ingat ya, apapun kata orang lain, teruslah belajar dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan dan cita-cita. Hai, perkenalkan nama saya Ramedian Arif Saputra dari kelas 8H dan saya Ketua SMP 1 Usia Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan. Motivasi saya kepada adik-adik yang baru masuk di SMP 9 kali ini, semangat belajar, raih cita-cita kalian, jangan nakal dan patuhi aturan sekolah. Saya harap kalian dapat berprestasi di SMP Negeri 9 Surabaya. Nama saya Bintang Cahya Brilian Putra dari kelas 8A. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Sekbid 2. Untuk adik-adik kelas tetap semangat, bekerja sama, dan terus berinovasi. Perkenalkan, nama saya Fanya Frilmarsi dari kelas 8E. Di OSIS saya mendapatkan jabatan sebagai Ketua Sekbid dengan si pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Berani hadapi masa depan, jangan takut, hadapi dan perjuangkan. Perkenalkan, nama saya Naila Krista Santoro dari kelas 8I. Jabatan saya sebagai OSIS adalah Ketua Sekbid. Tetap semangat dan pantang menyerah. Perkenalkan, nama saya Dani Werana Yuda dari kelas 8G. Saya Ketua Sekbid 5. Motivasi saya untuk adik-adik semua adalah semangat untuk adik-adik semua, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Semoga kalian bisa membanggakan dan mengharumkan nama SMPN 9 Surabaya dengan prestasi yang kalian raih. Perkenalkan, nama saya Murino Dunga Julianto dari kelas 8I nomor absen 26 dari Ketua Sekbid 6. Apapun kata orang lain, belajarlah dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Jesta dari kelas 8D, pengurus Ketua Sekbid 7 OSIS. Buat teman-teman yang baru datang ke SMP Negeri 9, saya ucapkan selamat datang. Semoga bisa betah sampai ke depannya dan mudah-mudahan bisa membawa nama baik bagi SMP Negeri 9. Perkenalkan, nama saya Lintang Dicaya Putri dari kelas 8K. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai Ketua Sekbid. Motivasi saya untuk adik kelas adalah tetap semangat belajar dan tidak boleh menyerah dalam belajar meskipun secara daring. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggrani dari kelas 8E. Di OSIS saya menjabat sebagai Ketua Sekbid 9 dari SI Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pendidikan adalah salah satu senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.
Perkenalkan, saya Irfan Diadwijoyo dari kelas 8G. Saya adalah ketua Sekbid 10, yaitu Sekbid bagian komunikasi dan juga bahasa Inggris. Untuk siswa dan siswi SMP Negeri 9 yang baru, selamat datang di SMP Negeri 9 ini. Semoga kalian nyaman dengan sekolah yang baru ini. OSIS SMP 9 siap menjadi generasi yang unggul, tangguh, kreatif, berbudi pekerti luhur, dan berprestasi. Terima kasih. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Pengurus OSIS itu termasuk saya kan. Oke. Nah, tadi Bu, selain ada pengurus OSIS inti, ada juga sekbid. Apa sih Bu sekbid itu? Sekbid itu adalah sekretaris bidang. Salah satunya Fanya juga menjadi ketua sekbid ya? Sekbid berapa nah? Sekbid 3. Ya, sekbid 3. Nah, sekbid ini membantu kelancaran kegiatan dari pengurus inti. Jadi setiap sekbid apabila sudah terbentuk, mereka membuat program kegiatan. Program kegiatan itu disesuaikan dengan bulan dan tanggal. Dan pelaksanaannya mereka membantu pengurus inti. Begitu Fanya. Nah, gimana adik-adik? Kalian berminat kan bergabung bersama OSIS? Oh ya Bu Titin, tadi di HP Fanya ada notif. Katanya, gimana sih cara untuk menjadi pengurus OSIS inti maupun sekbid? Baik, terima kasih Fanya. Anak-anakku, untuk menjadi pengurus inti, begitu juga dengan sekbid, kalian harus melalui tahap-tahapannya. Yang pertama, kalian harus menjadi wakil di kelas kalian. Untuk menjadi wakil di kelas kalian harus mendapat persetujuan dari wali kelas dan kalian menjadi pilihan teman-teman kalian di kelas. Apabila ketua wali kelas sudah menyetujui kalian untuk menjadi wakil kelas mengikuti pemilihan pengurus OSIS, kalian mengisi form. Form di situ mengisi data kalian, kemudian jabatan yang kalian inginkan, misi dan visinya mengikuti kegiatan OSIS. Nah, kemudian dari hasil form itu ditelaah dan dipelajari oleh Bapak Ibu guru dan juga kakak-kakak OSIS kalian. Nah, apabila kalian terpilih menjadi pengurus OSIS, terutama adalah pengurus OSIS inti, menentukan ketua OSISnya dan juga pengurus inti, kalian harus melakukan kampanye. Seperti kakak kelas kalian, kampanye itu dilakukan karena ini masa pandemi, dilakukan melalui IG masing-masing. Kemudian dukungan dari teman-teman kalian melalui IG tersebut. Kemudian dari sudah tersusun pengurus inti, sisanya baru dibentuk sekbid, di mana sekbid itu terdiri dari ketua dan beberapa anggota. Begitu Fanya. Berarti pengurus OSIS itu selain ganteng-ganteng dan cantik-cantik juga pinter juga ya Bu? Harus pinter. Ya, pinternya apa? Pinter memanage waktu, pinter memanage diri sendiri. Mengapa demikian? Karena memang pada intinya seorang pengurus OSIS ataupun sekbid itu kadangkala kegiatannya mengurangi jam pembelajaran mereka di kelas. Jadi sering meninggalkan kelas untuk kegiatan itu. Nah, saat meninggalkan kelas, tidak harus meninggalkan kelas saja. Mereka masih punya tanggung jawab untuk memenuhi tugas dari Bapak Ibu guru. Dia bisa bertanya kepada temannya atau pada guru mapelnya. Jadi tidak meninggalkan tugas. Begitu Fanya. Nah, gimana adik-adik? Udah jelas kan? Berminat gak ikut OSIS? Pengalaman Kak Fanya di OSIS banyak banget. Gak cuma 1-2 loh, banyak banget. Rugi sih enggak ya, malah seru. Karena OSIS mengajarkan kita jiwa kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Banyak pokoknya. Wah, dari penjelasan Bu Titin tadi kelihatan banget ya kalau OSIS itu banyak sekali kegiatan. Di setiap harinya juga ada loh. Apa sih Bu contohnya kegiatan-kegiatan OSIS yang dilakukan? Baik, terima kasih Fanya. Kegiatan yang dilakukan oleh OSIS dibedakan menjadi 2 Fanya, yaitu kegiatan rutinitas dan kegiatan insidentil. Kegiatan rutinitas di mana kegiatan itu sudah masuk planning, artinya sudah direncanakan oleh sekbid dari awal mereka dibentuk. Kemudian kalau kegiatan insidentil di luar yang sudah diplanningkan oleh sekbid. Contohnya kalau kegiatan rutinitas yang sudah kalian alami atau sudah kalian jalankan adalah kegiatan bagi takjil di masjid dan juga membagi sembako yang dilakukan oleh sekbid 1.
Begitu juga dengan sekbid-sekbid yang lain. Kemudian kalau kegiatan insidentil, yaitu bahwa kegiatan itu di luar planning dari pengurus OSIS ataupun sekbid. Salah satu contohnya adalah kegiatan ketua OSIS kalian mengikuti organisasi pelajar Surabaya, di mana ketua OSIS kalian menjadi pengurus inti di situ. Kegiatan insidentil yang lain seperti yang pernah dijalani oleh wakil ketua OSIS kalian, Ananda Nikita, mereka menjuarai Talent Academy MC. Nah, seperti itu termasuk kegiatan insidentil. Begitu Fanya. Wah, bagus sekali ya, berbakat ya Bu. Harus. Kak Fanya juga banyak pengalaman loh di OSIS. Pengalaman Kak Fanya banyak banget, nggak cuma 1-2, banyak banget. Rugi sih enggak ya, malah seru. Karena OSIS mengajarkan kita jiwa kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Oh ya Bu Titin, tadi Fanya dengar-dengar Bu Titin mau meng-share Google Form ke adik-adik semua ya? Oh iya, terima kasih Fanya diingatkan. Anak-anakku, nanti Bu Titin akan share Google Form kepada kalian untuk tanda bukti kalian mengikuti kegiatan LOS hari ketiga. Jangan sampai ketinggalan ya. Kakak tunggu ya kalian untuk bergabung, dan ini cemerlang kalian untuk OSIS. Terima kasih Bu Titin atas waktunya. Terima kasih juga. Dan penjelasannya mengenai OSIS. Semoga penjelasan Bu Titin tadi bisa menjadi motivasi adik-adik untuk bergabung dalam OSIS SMP Negeri 9 Surabaya, dan selanjutnya bisa membawa OSIS Penenbaya menjadi go public. Oke, sampai jumpa lagi ya. Kalian jangan lupa untuk mengisi Google Form yang di-share Bu Titin tadi. Selalu jaga kesehatan, karena kesehatan kalian kesehatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 9, tiada hari tanpa berbudi luhur dan berprestasi.